semuanya, perkenalkan kami dari program studi Hukum Bisnis Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan salah satu topik penting yang berkaitan dengan hukum pengadaan barang dan jasa, yaitu mekanisme penyusunan dan pengesahan APBN. Nah, teman-teman sekalian pasti pernah mendengar istilah APBN, namun belum benar-benar mengetahui bagaimana APBN itu disusun hingga bisa digunakan untuk membiayai kegiatan negara. Nah, pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan melalui video dengan sederhana dan mudah untuk dipahami. Silahkan simak video berikut ini. Jadi, kita masuk pada pengertian APBN. APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sederhananya, APBN adalah rencana keuangan tahun pemerintah yang isinya menjelaskan tentang satu, dari mana uang negara itu berasal, seperti pajak, bea cukai, dan penerimaan sumber daya alam. Yang kedua, serta untuk apa uang itu digunakan, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, dan lain-lain. Dasar hukum APBN terdapat pada pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dijalankan secara terbuka dan bertanggung jawab. Selain itu, adapun pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan secara lebih rinci tentang proses penyusunannya. Jadi, APBN tidak bisa disusun secara sembarangan, semua itu ada aturannya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang pengertiannya, sekarang kita akan membahas tentang fungsi dan tujuannya. APBN memiliki 5 fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi otorisasi, yaitu APBN memberikan izin resmi bagi pemerintah untuk menggunakan uang negara. Yang kedua adalah fungsi perencanaan sebagai pedoman pemerintah dalam melakukan pembangunan selama 1 tahun. Yang ketiga adalah fungsi alokasi, membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan seperti pembangunan sekolah, pembangunan jembatan, dan pembangunan rumah sakit. Yang keempat adalah fungsi distribusi untuk pemerataan ekonomi, contohnya seperti pemberian subsidi. Yang kelima adalah fungsi stabilisasi untuk menjaga kestabilan ekonomi ketika terjadi krisis dan inflasi. Tujuan terakhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. APBN bukan hanya tulisan di kertas, tetapi alat untuk membangun negara. Nah, sekarang kita masuk ke proses penyusunan APBN. Proses ini dapat terbilang panjang dan dilakukan jauh sebelum tahun anggaran dimulai. Tahap pertama yang dilakukan adalah penyusunan kebijakan ekonomi makro atau biasa disingkat KEM dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau biasa disingkat PPKF. KEM dan PPKF ini berisi tentang kebijakan ekonomi fiskal tahun depan. Misalnya A, berapa pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, B, berapa inflasi yang ditargetkan, dan C, berapa harga minyak dunia yang diprediksi. Setelah KEM dan PPKF selesai, tahap selanjutnya itu ada perencanaan kerja pemerintah RKP oleh Bappenas. RKP ini seperti daftar rencana kerja untuk 1 tahun ke depan. Misalnya program prioritas seperti bantuan sosial, pendidikan gratis, atau infrastruktur desa. Kemudian Kementerian Keuangan menyiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN berdasar kepada RKP tadi. RAPBN inilah yang berisi angka-angka detail tentang pendapatan dan belanja negara. Biasanya Presiden menyampaikan RAPBN dan nota keuangan kepada DPR dalam pidato kenegaraan menjelang Hari Kemerdekaan. Setelah Presiden menyerahkan RAPBN ke DPR, proses pembahasan dimulai. Disinilah DPR dan pemerintah bersama-sama mengevaluasi isi RAPBN. Pembahasan dilakukan oleh Badan Anggaran atau Banggar DPR dan komisi-komisi DPR. Mereka memeriksa apakah yang disusulkan sudah sesuai dengan kebutuhan rakyat. Jadi APBN bukan hasil dari keputusan pemerintah, tetapi hasil dari kesepakatan bersama antara DPR dan pemerintah. Nah, setelah disahkan, APBN dipergunakan dalam berbagai kementerian dan kelembagaan. Yang pertama, Kementerian Pendidikan memakai anggaran untuk program sekolah.
Yang kedua itu adalah Kementerian Kesehatan, memakai anggaran untuk pelayanan kesehatan dan seterusnya. Selama pelaksanaan, APBN harus diawasi agar tidak disalahgunakan. Nah, adapun 3 pihak utama yang berperan dalam pengawasan tersebut. Yang pertama adalah DPR melalui fungsi politik, yang kedua adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, yang memeriksa laporan keuangan negara, dan yang ketiga adalah masyarakat melalui informasi publik. Setiap tahun pemerintah wajib menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penggunaan uang negara. Tujuannya agar APBN melakukan transparansi dan bersifat jujur. Dari penjelasan tadi, bahwasanya penyusunan dan pengesahan APBN itu bukanlah hal yang sederhana, yang dimana terdapat proses panjang di dalamnya, mulai dari perencanaan ekonomi, penyusunan kebijakan, pembahasan bersama DPR, hingga pelaksanaan dan pengawasan. Semuanya dilakukan agar uang negara digunakan secara efisien, adil, dan transparan. Nah, jadi ketika kita melihat pembangunan di sekitar kita, baik itu jalan, rumah sakit, ataupun gedung-gedung sekolah, maka di sanalah APBN bekerja untuk kita semua. Dan terima kasih telah menyaksikan video kami ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.